Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Demokrasi merupakan salah satu isu penting di dunia, terutama di negara-negara berkembang yang sedang berupaya mengembangkan sistem demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi diterapkan oleh negara-negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini karena dalam sistem demokrasi terdapat pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan sistem demokrasi disesuaikan dengan kehendak rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan rakyat bisa direalisasikan dengan cara aktif terjun ke dunia politik, organisasi kemasyarakatan, mengajukan usul, menyampaikan pendapat, bahkan mungkin juga kritik yang bersifat membangun. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang mencerminkan kehendak rakyat serta lebih memihak kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Gega Aprilian dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi sampai mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Ya, langsung saja dari pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya kekuasaan. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln pada tahun 1863, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintahan suatu negara mendapat mandat dari rakyat untuk penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Pemerintah oleh rakyat artinya pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat dan praktik pemerintahan dijalankan oleh pemerintah. Tetapi orang-orang dalam pemerintahan tersebut telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat. Adapun pemerintahan untuk rakyat artinya pemerintahan yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Apabila kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan sekelompok dan tidak berdasar kepada kepentingan rakyat, pemerintah tersebut bukan pemerintahan demokrasi. Adapun ciri-ciri demokrasi, banyak negara di dunia ini mengaku sebagai negara demokrasi. Tetapi apakah mereka benar-benar menerapkan prinsip-prinsip demokrasi? Berikut beberapa ciri yang menandai berlakunya sistem demokrasi dalam sebuah negara. Pertama, adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok, serta terdapat pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai. Kedua, berbagai prasarana pendapat umum, yaitu pers, televisi, dan radio, diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Ketiga, adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan dan lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan demokrasi Pancasila, yaitu penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber, dijiwai, dan diintegrasikan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Darji Darmodiarjo menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi, selain menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal, negara kita juga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sering disebut dengan 10 pilar demokrasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat ditujukan melalui perbuatan atau perilaku yang taat dan patuh pada aturan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan norma agama. Kedua, demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat terlihat pada pengakuan hak asasi manusia secara resmi yang dimuat dalam undang-undang serta keseriusan aparat hukum dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat harus didahulukan dan diutamakan kepentingannya melalui wakil-wakil rakyat. Keempat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Rakyat yang cerdas serta berwawasan luas dapat membedakan perbuatan yang membangun atau merusak. Dengan kata lain, mereka dapat menyikapi perbedaan dengan pikiran terbuka, karena perbedaan adalah suatu hak asasi tiap-tiap individu dan pengakuan hak asasi manusia mutlak dalam negara demokrasi. Kelima, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, diharap lembaga-lembaga negara dapat lebih fokus pada tugas dan wewenang masing-masing. Keenam, demokrasi yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai kesempatan untuk maju dan mengembangkan potensi melalui keunikan-keunikan atau kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Ketujuh, demokrasi yang menerapkan prinsip negara hukum. Segala sesuatu perbuatan didasar pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta hukum ini bersifat mengikat warga negara termasuk penyelenggara negara. Kedelapan, demokrasi yang melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam negara demokrasi, badan peradilan bersifat merdeka dan berjalan atas nama keadilan. Dengan kata lain, untuk menegakkan keadilan harus melalui jalur-jalur yang benar dan tidak terpengaruh badan-badan atau pihak-pihak lain. 9. Demokrasi yang mengusahakan kesejahteraan rakyat. Demokrasi harus lebih mengutamakan kehendak rakyat, termasuk dalamnya adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat. 10. Demokrasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama demokrasi adalah mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip demokrasi universal, karena lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Tetapi, prinsip-prinsip tersebut masih tetap mempertahankan ciri khas jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia. Selanjutnya, salah satu contoh dari demokrasi adalah pemilu. Pemilu yang demokratis menjadi salah satu prinsip demokrasi secara universal, karena pemilu menjadi sarana pengembangan budaya demokrasi yang diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat. Tujuan diselenggaranya pemilu adalah memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjadikan pemerintahan suatu negara dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk representasi kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu tahun 2014 adalah UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian pemilu menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila serta UUD NKRI tahun 1945. Sekian penjelasan saya terkait pengertian demokrasi dan mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Indonesia. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.